Selamat pagi adik-adik. Apa kabar nih untuk adik-adik semuanya beserta kakak-kakak yang lain dan juga papa dan mama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan yang pastinya selalu damai sejahtera, bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, adik-adik kembali lagi bersama kakak. Kakak adalah Kak Mario. Kak Mario berasal dari sektor pelayanan Yohanes. Dan juga kakak juga mengajar sebagai gitaris ya, biasanya di IHMPA tiap minggunya. Nah, adik-adik, pada kesempatan di pagi hari dan menjelang siang hari ini sangat baik sekali untuk kita semua memulai hari ini dengan bersaat teduh. Nah, sebelum kita sama-sama merenungkan dan juga membaca firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis di dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu ada di dalam penyertaan. Tuhan selalu memberikan penyertaan di dalam aktivitas dan juga pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita sama-sama membaca Alkitab. Adik-adik, mari membaca Alkitab. Kita akan sama-sama membacanya ya. Firman Tuhan di pagi hari ini berasal dari Matius. Injil Matius tentunya. Matius ini berada di Perjanjian Baru ya adik-adik. Matius berapa? Matius 20. Kita sama-sama membukanya. Matius 20 ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-10. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik beserta kakak dan juga mama papa yang lainnya. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Nah, adik-adik, hanya 3 ayat di dalam pemberitaan pembacaan firman kita di hari ini, tetapi ayatnya ini ceritanya sangat bagus sekali. Kalau adik-adik membaca dan mengikutinya, apa sih pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan di pagi hari ini? Itu adalah tentang iri hati adik-adik. Kenapa bisa dibilang iri hati? Karena di situ di ayat 10, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Jadi pekerja-pekerja tersebut yang sebelumnya itu sudah datang pagi mungkin ya, lebih terdahulu. Ada yang datang yang seharusnya masuk jam 7, tapi mereka datang jam 6 atau mungkin jam 5 pagi, sudah standby dan bekerja. Terus sampai dengan pulang kerja itu misalnya jam 6 sore, mereka sama-sama pulang dan mendapatkan upah yang sama gitu. Jadi ada keiri-hatian. Sama seperti kehidupan kita dan kehidupan adik-adik di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau misalnya adik-adik di dalam rumah punya kakak dan punya adik, atau mungkin jangan di dalam rumah, atau mungkin di dalam kehidupan sekolah. Misalnya ada teman yang mendapatkan nilai bagus, tapi adik-adik tidak mendapatkan nilai yang sama seperti teman-teman tersebut gitu. Nah, adik-adik, apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik tidak perlu iri hati, apalagi marah-marah, menggerutu. Hal tersebut bukanlah sikap yang mencerminkan kalau adik-adik itu adalah anak-anaknya Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita untuk menyikapi hal-hal tersebut? Mari kita semuanya selalu bersuka cita, karena semakin adik-adik merasa
dendam, merasa apaan sih, menggerutu, iri hati, kakak dibeliin ini, terus temen aku usahanya cuma segitu tapi dapat nilai segini, dia lebih bagus dari aku. Itu adik-adik akan capek sendiri di dalam hati. Ada baiknya adik-adik harus memberikan yang terbaik, yang terutama adalah jangan iri hati, karena iri hati itu bakal akan mendatangkan juga kesakitan di kemudian harinya. Jadi selagi adik-adik sekarang masih bersemangat, terus lakukan yang terbaik, jangan iri hati, dan yang harus selalu adik lakukan adalah berdoa, mengucap syukur, dan juga bersuka cita. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Silakan adik-adik melanjutkan aktivitas adik-adik. Sebelum adik-adik melanjutkan aktivitas, ada baiknya dan sangat baik sekali kita menutup firman Tuhan di pagi hari ini. Kakak akan memimpin doa untuk adik-adik. Sekarang Alkitabnya ditutup kembali, lalu lipat tangan, tutup matanya. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Selamat malam, selamat pagi Bapak di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis dan tak pernah berhenti dalam kehidupan adik-adik saat ini. Bapak di surga, sebentar kami akan menjalankan aktivitas kami, adik-adik akan menjalankan aktivitas sekolah. Seperti biasa, Tuhan juga selalu menyertai adik-adik di dalam kegiatannya di dalam sekolah. Dan juga Bapak berkati selalu Papa dan Mama. Tuhan selalu memberikan kesehatan, berkat dan juga sukacita yang hanya daripada Tuhan saja. Berkati seluruh aktivitas kami di dalam satu hari ke depan ini, dan biarlah kami di hari nanti, di hari akhir nanti dapat kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.